Siaran langsung, kita mau ngomongin masalah lupus. Saya mau undang dulu teman saya. Semoga hari ini banyak yang nonton. Halo, Ibu Yesi atau Yesis. Selamat malam semuanya. Kita mau mulai live. Kita mau sharing tentang lupus. Apa sih yang namanya lupus? Apa yang tanda-tandanya? Terus apa lagi ya? Bagaimana nih kalau misalkan kita kena lupus gitu kan, didiagnosa lupus, terus caranya gimana? Hari ini tuh yang jadi sumber informasinya atau narasumbernya itu seseorang yang sudah sudah mengalami lupus gitu loh, tapi masih bertahan, dan puji Tuhan keren banget gitu loh, perempuan, seorang ibu yang bertahan dan berdamai, kayak mungkin ya yang saya bilang itu, berdamai dengan lupusnya gitu loh. Jadi ya bisa kita kita bisa ngobrol gitu dengan Ibu Dini. Sudah saya undang Ibu Dini. Halo Ibu Dini, saya sudah undang Ibu. Mana ini Ibu Ivanya belum bisa. Tidak bisa. Mudah-mudahan kita bisa terus ini ya, dalam kondisi baik signalnya. Ya, ini acara ini, kegiatan ini kemungkinan akan saya buat rutin ya bersama rekan saya, Ibu Iva. Jadi setiap hari Sabtu kita akan ngobrol seputar perempuan ya. Kenapa ya tidak bisa masuk ya? Padahal sudah saya undang. Halo Bu, saya sudah undang Ibu. Sebentar saya undang lagi ya Bu. Ini kayaknya sinyal saya deh. Dari tadi saya juga sudah undang Ibu Iva, tapi dia belum balas gitu loh. Selamat malam. Saya undang Ibu nih. Ini Ibu. Untuk bergabung. Tunggu, saya coba dulu.
Halo. Aci katanya. Halo, Halo. bentar ini malah nggak kelihatan bentar-bentar. Halo. Halo, Ah. Dari akhirnya. tadi aku juga undang Iva. Ivanya belum masuk-masuk ini. Gimana ini Ivan? Hmm, ya mungkin internetnya Masih kan, internetnya. Heeh. mungkin karena dia masih di Halo, kampung sih. iya iya betul betul. Gimana kabarnya? Lama tak bersua kita ya. Iya nih. So sibuk, Bu. So-soan nih sibuk ya, sok gitu loh. Berarti sama-sama so sibuk kita ya, Iya, atau menyibukkan diri nih iya, tepatnya. seperti itu. Harus disibuk-sibukin nih. Gimana Bu Dini sehat ya, Bu? Kayaknya terkadang lagi ini ya. Sehat. Aku lihat di Operet sih eh kayaknya pernah sempat drop terus. Ini kalau hari ini gimana kondisinya? Udah berapa bulan ini saya positif lagi. Lupusnya Oh. lagi kan selama 1 tahun lebih tuh terkendali dan ininya udah negatif. Nah beberapa bulan yang lalu ya 3 bulan yang lalu itu Mm-mm. mulai ngedrop lagi dan dites itu positif lagi. Jadi lagi lupusnya harus di ini kan lagi ditidurkan lagi, dipingsankan Oh, lagi. Jadi sekarang lagi berarti kemana-mana nih, tapi udah lebih baik daripada kemarin-kemarin. Tuh. iya iya. Iya. Jadi sekarang lagi matanya, tekanan bola mata lagi tinggi, makan lagi sensitif. Sama sekali nggak bisa kena matahari, jadi kulitnya lagi sensitif banget gitu. Di rumah terus lah sekarang ya. Di rumah terus, kalaupun terpaksa harus keluar, nggak ada pilihan, ya udah deh banyak lapisannya. Jadi pakai kacamata hitam, terus sunblocknya di atas SPF 50, Hmm. pakai baju tertutup semua gitu. Kayaknya menghindari sih Kak, menghindari banget. Ini ya. Mm-mm. Aku coba DWA dulu sama Iva ini. Kayaknya Mm-mm, dia kayaknya ini sinyalnya nggak jelek bagus di ya kampung kayaknya ya. katanya. Mm-mm. Iya dari Iya tadi iya betul. saya juga udah coba WA beliau sih. Mm-mm. Aduh, macam Tadi sih mana? yang ngingetin juga tuh Kak Dini siap ya. Oh iya iya. Aku bilang. Sebentar aku WA dulu ya Bu, sebentar Iya iya aja. iya silakan Eh, silakan tunggu. silakan. Juga. Ya mungkin Ibu lagi ini aktif Kak. Bang, saya udah lihat beberapa waktu saya balik lagi ke Uparet, kayaknya Ibu juga Mm-mm. jarang ya, jarang aktif ya Bu ya. Iya, waktu kemarin itu sempat ngedrop banget Kak. Saya buka handphone aja jarang banget. Karena migrain, Oh, terus matanya juga sakit, terus ya pokoknya lagi nggak enak banget gitu. Kalau lagi nggak enak banget aku nggak ngapa-ngapain. Bener-bener menutup diri aja di rumah, diem gitu. Kan di kamar juga di rumah kan karena nggak bisa kena panas sama sekali Kak. Bukan matahari aja, tapi hawa panas pun saya nggak bisa. oh, waduh, kayak sekarang ini nih Mm-mm. terasa beberapa minggu ya, Wah, panas itu sampai, wah, di ruangan dalam rumah aja 30 derajat loh. iya, Ini udah luar beberapa biasa. hari ini. Mm-mm. Iya, Luar bahkan bangun biasa. tidur biasanya saya tidak, karena rumahku ini kan kontrakanku ini nggak terlalu ini Bu, nggak terlalu panas sebenarnya. Sebenarnya ya, dia nggak panas, Mm-mm. tapi karena situasi bangun tidur itu udah basah gitu baju, gitu
gitu kan, karena kami Iya, pakai keringat. kipas kan. Jadi Mm-mm. memang luar biasa kalau di sini di tempatku ini kalau hujan sejuk dia. Sejuk Walaupun banget ini ya, ya enak. sejuk Mm-mm. panas pun nggak terlalu panas banget lah gitu. Tapi Mm-mm. inian Terasa ya beberapa hari iya, ini ya. iya. Mm-mm. Aku nggak bisa tuh Kak, nggak tanpa AC. Itu nggak bisa. Jadi ya dalam kamar aja. Udah nih, aku udah ajak Mm-mm. baru bergabung. Ini akhirnya masuk dari tadi. Saya sudah coba berapa kali. Hai, ya Duh. ampun. Ini kita Ampun. keliling cari-carinya kalau di tempatku. Minal Itulah aidin ya. wal faizin, Kak Hmm, Iva, lahir Selamat batin, Hai. Lebaran. mohon maaf, selamat Hati. lebaran. Lebarannya lama banget ini. Nggak pulang. Kangenan dulu ya. Iya, ya Allah, anakku udah gede banget, Kak. Udah tinggi, besar. Padahal berapa Padahal bulan ya Kak ya? bulan. Ditinggal Ya berapa kan, bulan ya? baru 7 bulan kan? Ya ampun. 7 bulan tingginya udah lebih tinggi dari Iva coba. Luar biasa. Pesat ya. Mm-mm. Bagaimana Kak Dini, Kak Hertina, apa kabar? Sehat, baik. Kadang-kadang harus sehat, harus sehat gitu ya. Dari Dikasih ininya sehat, sehat, sehat. sehat, walaupun sakit terus sehat aja Happy, gitu. happy, happy, happy. Sehat, Walaupun sehat, banyak, sehat. walaupun banyak yang terasa ya sehat. Ya, Hmm. nih soalnya aku juga tanya nih kan kenapa kita harus ngobrol ya, Bu? Soalnya lupus itu ternyata di kalangan teman-temanku juga nggak banyak yang tahu gitu loh. Kalau Masih misalkan awam cancer, Kak. ya cancer is okay ya kita udah tahu gitu kan. Udah tahu. Nah, terus lupus itu kayak apa ya? Kalau dibilang lupus yang tahu ya yang film itu loh, film zaman dulu itu, Film lupus. zaman kita, Yang zaman Hidayat. kita gitu kan, iya. Makanya ternyata lupus itu bukan penyakit yang kayak corona gitu kan. Ya, maksudnya corona itu kan sebenarnya kalau ada penyakit lain ini karena ini menetap gitu kan ya. Dia menetap kalau corona kalau sembuh dia pergi gitu kan, pergi aja sudah selesai Iya. gitu, kayak sakit mah pun Mm-mm. ya pergi gitu kan. Kalau ini kayak tetap ya, maksud saya walaupun kita cara apapun, wah Tetap berat ada di sekali gitu ya, tetap ada di dalam tubuh gitu kan, maksudnya nggak kayak cancer mungkin ya Bu ya, kayak seperti itu mungkin ya. Kalau Apa lupus namanya? itu kan sebetulnya ini Kak, ibaratnya kita kan orang secara ininya ya, secara bahasa awamnya. Kita ini kan manusia itu memproduksi antibodi ya. Antibodi kita itu untuk melawan virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau ini antibodi kita, antibodi saya ini memproduksinya berlebih dan hiperaktif. Jadi bukannya hanya virus, bakteri yang masuk ke dalam tubuh itu yang dihalau, yang dilawan, tetapi dia menyerang organ-organ tubuh yang ada dalam tubuh kita. Jadi itu error istilahnya. Sistem kekebalan tubuh kita error. Jadi ya tidak akan pernah sembuh karena kan memang sistem imun tubuhnya yang error gitu loh. Sebetulnya seperti itu. Dimana kalau ibaratnya tubuh saya dijadikan suatu negara, nah negara itu kan punya tentara ya. Ya. Tentara itu kan kalau negara kita diserang, tentara itu yang bergerak kan. Nah ini gimana tentaranya error Kak, tentaranya terlalu banyak. Nah itu tentaranya itu bukan
menembaki musuh, tapi menembaki rakyatnya sendiri. Seperti itu jadinya. Oke. Mm-mm. Dan itu semakin sekarang tuh autoimun semakin banyak loh, Kak. Mungkin karena udah pendeteksiannya udah, terus orang juga lebih sadar mungkin ya. Itu sekarang itu makin bertambah makin banyak. Terus autoimun sendiri itu kan lebih dari 100 jenis. Lupus itu salah satunya. Salah satu jenis autoimun gitu. Dan lupus itu autoimun yang menyerang seluruh organ tubuh gitu Kak. Jadi bisa menyerang otak, bisa menyerang mata, ginjal, paru-paru, jantung, darah, pencernaan, semua organ itu bisa diserang, tulang, semua bisa diserang sama si lupus ini gitu loh. Kalau aku kan yang diserang ini mata, kulit, pencernaan, itu yang diserang gitu. Makanya kulit lagi sensitif, gak bisa kena keringet dikit. Kalau kena keringet dikit itu perihnya setengah mati. Badan tuh perih. Saat ini ya, kemarin-kemarin enggak. Saat ini tuh perih, gatel, merah-merah, kayak gitu. Ke dokter kulit nggak bisa. Saya udah beberapa dokter kulit, pakai obat pun nggak mempan, Kak. Jadi harus si lupusnya sendiri yang dijinakan dulu, diobatin dulu, gitu. Baru nanti kalau misalnya udah jinak, udah mereda, baru tuh kulitnya bisa ke dokter kulit disembuhin. Kayak gitu sih. Makanya dipakai happy aja. Harus happy ya, di happy-happyin ya, Bu. Harus dibawa happy ya, kalau ibaratnya istilahnya kalau mau kenapa? Ya, Kenapa Kak? Dia ada waktu-waktu tertentu nggak sih? Atau kapan aja? Ya, Kapan dia mau? lupus itu bisa aktif kembali atau bisa tidak terkontrol. Kan saya setahun kemarin sangat terkontrol ya. Bisa dibilang bisa beraktivitas hampir seperti normal sebelum saya tidak didiagnosa lupus gitu kan. Nah, saya terlena. Kalau urusan ke dokter, kontrol, beberapa dokter itu saya memang udah ada jadwalnya dan nggak pernah skip gitu loh. Tapi saya lupa terlena kalau saya ini sangat rentan dengan sinar matahari, dengan paparan sinar matahari. Nah, karena ngerasa sehat, ngerasa kena sinar matahari cuman sakit-sakit dikit. Malamnya paling nggak enak tapi masih tolerir gitu. Atau kadang-kadang nggak terasa apa-apa kok sekarang. Nah, saya itu kan terus-terusan kena matahari, kena terik, lama, terus-terusan tuh dalam setahun itu gitu loh. Ya udah, terus saya juga mulai, udah enak kok badan. Mulai tuh goreng ayam, goreng kerupuk, gitu di rumah itu. Ya kan, seenggaknya yang namanya di rumah ibu-ibu ya, gitu. jadi Ternyata bukan itu hanya sinar menjadikan matahari ya, Bu? trigger. Iya, Enggak sinar matahari. Ternyata itu Tapi trigger yang panasnya ya. kumulatif. Iya, iya. trigger yang kumulatif. Akhirnya ya udah, langsung tiba-tiba kok napas berat ya? Kok melangkah berat ya? Kok kelayangan? Kok migrain? Kok banyak kok terasa lagi loh gini oleng kayak gitu. Terus mulai ngeblank lagi, mulai ngomong juga kadang-kadang susah gitu loh. Apa yang mau diomongin udah pengen ngomong ini tapi susah mau diomongin tuh gitu. Aku lupa itu apa ngomongnya gitu. Kok kayak gini lagi ya gitu. Udah langsung bercak-bercak mulai banyak lagi kan gitu di kulit, gatel. Jangankan kena matahari gitu, kena lampu terlalu terang itu langsung merah-merah kulitnya gitu. Jadi langsung ke Lampu ya. dokter, kebetulan Berarti pas jadwal dokter, ke dokter imunologinya, langsung ditanya, "Dok,
saya ini loh keluhannya ini. Oke, pas dilihat, oh kita tes lagi. Udah dites, ternyata dites ya itu hasilnya sudah berskor lagi, anak IF-nya udah positif lagi, seperti itu. Ya udah sekarang tinggal diobatin lah, istilahnya diredakan. Udah 3 bulan ini. Kalau dirasain udah kerasa lama banget ya. 3 bulan istilahnya ininya terbatas banget, aktivitas terbatas, lebih banyak tiduran ya. Karena kalau mau bantuin di rumah aja ngerasa kecapean. Petiknya itu loh Kak, suka tiba-tiba kita ngerasa nggak berdaya, kayak nggak ada tenaga gitu loh Kak. Iya tiba-tiba kita ngerasa drop, ngerasa kalau udah nggak kalau udah petiknya keluar itu kayak tiba-tiba nggak bertenaga sama sekali, cuman bisa tiduran, ngomong pun udah susah Kak, saking lemesnya. Kayak gitu. Makanya ya udah, ya nikmatin aja lah. cuman bisa senyum atau cemerut. Mending pakai senyum aja, kalau cemerut tambah stres. Tapi awalnya itu sebenarnya gimana sih Bu? Maksudnya sebelum ini terjadi gitu loh Bu. Maksudnya Ibu masih inget gak? Waktu Iya. awal-awal dulu itu, soalnya gini, mama aku kan dulu, mama aku tuh sebelum meninggal Bu. Jadi aneh gitu loh. Dia sakit, badannya kan panas nih. Badannya panas ya kan. Kami pikir tipes Bu. Waktu itu tahun 2000 berapa? Sebelum Aceh kena tsunami lah. Saya lupa Kena tahun berapa tsunami itu. Ya, 2003 ya. Kalau nggak Nah, salah. kurang lebih segitu. Kami bawalah ke rumah sakit Pasar Rebo sini kan. Pasar Rebo Pasar Rebo atau Harapan Bunda ya. Nah, didiagnosa tipes, tapi nggak sembuh-sembuh gitu loh. Terus nggak sembuh-sembuh, pokoknya macam-macam sampai ke UKI. Kita tuh 1 tahun kita cari penyakit mama ini. Bisa kasih obat ini nggak mempan gitu loh. Tinggi panasnya tinggi itu sampai dia oleng. Sampai terakhir tuh di UKI mama minta disuntik mati. Kan? Ya, Nah, akhirnya ketemulah ahli darah. Iya, ketemulah ahli darah Bu di PGI Cikini Bu. Dokter ahli darah kayaknya satu-satunya deh. Kami carilah di situ, dapatlah, tapi kita nggak tahu tuh penyakit. Cuma mama satu nggak bisa kena matahari. Terus kulitnya itu putih banget Bu. Kalau kena matahari dia kayak ditonjokin gitu loh Bu, di warna biru kayak gitu. Cuma apakah sama pertama? Ya? Iya Bu, kayak ditabokin gitu Bu, tapi warnanya warna terong gitu loh Bu. Di mana-mana terus iya kayak gitu Bu. Terus tapi kita nggak tahu, kalau malah orang bilang mama saya kena leukemia. Kanker darah gitu loh. Karena kan mamaku kok kalau kanker darah kan rambutnya rontok, kemoterapi nih nggak ada kemoterapi gitu loh. Jadi pada saat sekarang ini saya juga baru tahu kalau apakah itu mama saya termasuk lupus atau gimana. Jadi beliau sudah meninggal sekarang Bu. Ya. Tahun 2006 beliau meninggal. 3 tahun. Jadi awalnya tuh kayak gimana sih Bu? Maksudnya iya, Ibu tuh gimana sih pertama-tama ngerasain awal ya? Iya. Sebetulnya saya kan di tegak lupusnya itu Maret 2020. Bulan Maret 2020, karena tes saya itu tes anak memerlukan selama 2 minggu. Jadi pertengahan Februari waktu itu. Nah, sebelumnya kenapa dokter menyarankan untuk tes anak, tes imunologi, itu karena ada riwayat rekam medik sebelum-sebelumnya, jauh-jauh hari sebelumnya. Di mana pertama tahun 2017 saya operasi tulang belakang, operasi besar tulang belakang, PLDD. Jadi cervical grade 456, lumbal pinggang ke bawah itu 4567. Itu bermasalah. Karena kenapa harus dioperasi? Karena waktu itu saya merasakan ketidaknyamanan, jangankan jalan, duduk, tidur pun udah nggak kuat. Jadi tidur itu mau tengkurap, mau miring, mau kanan kiri, mau terlentang, semua nggak enak. Semua sudah nggak bisa. Jalan sedikit aja, telapak kaki udah berwarna merah. Seperti darahnya turun semua.
Seperti itu. Akhirnya dokter menganjurkan segera operasi dan saya jalani itu. Dan operasinya berhasil. Pemulihan waktu itu saya sekitar 4-6 bulan udah selesai seperti itu. Terus Desembernya itu kan bulan Mei saya operasi. Desembernya saya harus operasi lagi. Operasi lagi pengangkatan kantung empedu dan apendik waktu itu. Iya, Desember. Januari ada benjolan di payudara. Januari 2018 berarti ya. Itu berarti 2017 Mei, Desember saya operasi besar. Terus Januari disuruh operasi lagi karena ada benjolan di payudara. Dan terus terang saya bilang sama dokter, dokter saya nggak sanggup. Kalau harus masuk ruang operasi lagi dan dilakukan kontras, saya nggak kuat. Kontras itu cairan yang dimasukkan seperti tembakan di infus ini, tapi seperti tembakan dan itu rasanya sakit luar biasa. Dan saya trauma gitu, saya nggak bisa. Akhirnya puji Tuhan dokter mengizinkan kita lihat 3 bulan, tapi saya disuruh minum banyak ya, minum air salam itu sehari 3 kali, rebusan salam. Dan itu ternyata si ininya yang benjolan itu keluar sendiri melalui pori-pori. Kotorannya seperti pasta gigi, Kak. Itu mujizat banget. Dan setelah itu saya pencet semua keluar sampai setengah sendok makan. Terus saya langsung besoknya saya ke dokter onkologi lagi dan itu clear gitu. Terus itu udah selesai, pencernaan saya bermasalah dan pencernaan ini sudah bertahun-tahun, Kak. Saya tuh sampai istilahnya ibarat punya langganan dokter rumah sakit dan memang saya memilih untuk periksa apapun di satu rumah sakit yang sudah online. Jadi semua rekam medik itu sudah dikomputerisasi dan rekam medik saya tersusun dengan rapih gitu kan. Nah itu saya dari pencernaan itu dari saya SMA, terus pas saya hamil itu pencernaannya bermasalah, sering pendarahan, Kak. Dan itu terapi obat terus-terusan lebih dari berarti kalau dihitung-hitung urusan pencernaan ini udah 10 tahun gak sembuh-sembuh parahnya. Dokter bingung dong, pusing dong istilahnya. Sampai bilang seperti ini, kamu tuh harusnya udah sembuh loh, Din. Kamu terapi obat ini harusnya sudah oke, udah selesai dan kamu tidak bermasalah lagi dengan pencernaan kamu. Ini masih aja itu, padahal makan udah sangat-sangat diatur ya, yang memicu yang memicu si GERD-nya itu udah dihindari banget gitu loh. Tapi itu tetap aja bermasalah. Terus dan kalau enggak sakit pencernaan, pokoknya selalu aja saya tuh langganan rumah sakit, keluar masuk dirawat di rumah sakit dalam bisa 2 bulan di rumah, ntar seminggu atau 3 hari masuk rumah sakit lagi dirawat. Terus aja seperti itu. Sampai suster-suster tuh udah pada kenal gitu loh. Oh ibu lagi. Dan penyakitnya udah itu. Kalau enggak migrain, sakit kepala ke dokter saraf, ntar apa lagi. Selalu itu yang dirasakan gitu loh. Jadi nggak ada berhentinya gitu ke rumah sakit itu. Terus aja ada yang dirasakan. Nah akhirnya dokter internis saya langsung bilang, aku jadi curiga deh, kamu ada riwayat keluarga kena autoimun nggak? Gitu. Ya kalau orang tua sih selama ini, tante, om, kakek, nenek, tidak pernah saya dengar yang namanya autoimun. Tapi adik saya, dia kena lupus dan RA. Jadi RA ini jenis autoimun yang menyerang tulang dan sendi. Gitu. Dan dia juga lupus. Wah, ini ada kemungkinan ada kemungkinan 7% kamu terkena autoimun, tapi kita pastikan dulu ya dengan lab. Karena kalau secara rekam mediknya itu
kan kalau lupus itu seperti yang Kak Hertina bilang, biasanya orang-orang autoimun kadang-kadang demam, timbul, lenyap. Dan itu nggak tahu kenapa. Tiba-tiba demam, tiba-tiba menggigil, tiba-tiba pada dingin semua, gitu. Terus rambut rontok. Terus kena matahari sakit, gitu loh. Terus badan memar-memar. Ya, badan memar-memar. Ini nggak kena pentokan apa, apalagi KDRT ya, kena pentokan barang pun enggak gitu loh. Tapi itu memar-memar di sekujur tubuh gitu loh. Kadang-kadang saya sih selalu bilang sama suami, loh kok ini ada di tangan ya? Loh kok ini ada di pinggang ya? Ini ada di kaki. Kayak seperti itu, Kak. Terus, nah Memar demam tapi yang nggak sakit. enggak ada sakit. Nggak ada rasa sakit sama sekali. Cuman tadinya merah, terus hijau, akhirnya jadi kayak terong, ungu, seperti itu. Gitu loh. Terus saya Itu juga makin membesar atau gimana? iya, kadang-kadang tadinya segini gitu ya, setitik gitu loh. Ntar bisa melebar segini gitu. Terus segini gitu banyak. Kayak gitu. Terus saya pun keguguran tuh, Kak. Saya pun keguguran gitu kan 2 kali. Nah, itu ciri-ciri itu kan ciri-ciri orang istilahnya salah satu orang lupus itu seperti itu. Terus ada juga yang istilahnya bercak merah pada wajah. Kalau saya bercak bukan di wajah tapi di tangan waktu itu. Terus sakit kepala. Dan itu Terus belum sudah diagnosa, Kak. kenapa? Berarti ya. Itu belum didiagnosa lupus, belum. Tapi gejala-gejala yang kita rasakan itu seperti itu, gitu loh. Terus kan ada juga sariawan. Kalau saya sariawan enggak, tapi salah satu seperti tanda-tanda orang yang mengidap lupus itu secara ininya ya, apa namanya? Yang itu sakit sendi, sering merasa lelah, terus memar-memar, bercak, sariawan yang tidak berkesudahan, terus keguguran, kejang-kejang, sensitif terhadap matahari, seperti itu. Terus bercak-bercak Kejang merah di termasuk, Kak? kulit. Saya kejang enggak. Terus rambut rontok. Kalau saya tuh keguguran, rambut rontok, bercak merah, anemia, karena saya anemia, terus bercak merah tapi bukan di wajah, di kulit, sakit kepala dan badan ngilu gitu loh. Nah itu. Nah dengan reka medik saya yang sakit banyak dan tidak berkesudahan diobatin itu, dan tanda-tanda di fisik saya sering mengeluhkan seperti itu, akhirnya dokter menyarankan untuk tes imunologi. Nah, dokter pasti kalau ke pasien yang seperti saya menyarankan untuk tes imunologi kalau misalnya sakitnya nggak berkesudahan, Kak. Karena kan kalau si lupus itu si pendiri ulung ya, jadi seperti sakit lambung kayak saya, seperti GERD gitu loh, tapi diobatin nggak sembuh-sembuh gitu loh. Terus saya sakit kepala, migrain seperti itu, tapi diobatin nggak sembuh-sembuh juga seperti itu, dan hilang lenyap gitu loh, nggak berkesudahan. Nah akhirnya dokter suruh tes anak, tes klinik semua lah untuk ini. Nah akhirnya keluarlah muncul dan hasilnya saya positif tegak gitu loh, karena hasil ANA, IF, dsDNA, ANA profile semua berskor gitu loh, dan itu ini juga banyak juga gitu loh yang harus dilakukan itu kan, kayak di kalau yang imunologik itu kan ANA, dsDNA, anti SPM, ACA, C3, C4, seperti itu yang harus kita lab itu loh Kak, banyak. Karena kenapa dokter enggak menyarankan ke semua orang tes ANA gitu ya, tes imunologi, karena itu tesnya lumayan Kak harganya. Saya itu lumayan, harga lengkap. harga dan lama ya.
Iya, harga itu untuk tes keseluruhan saya itu waktu dulu itu untuk tes ininya aja ya, untuk tes labnya aja itu saya sekitar 14 sampai 18 juta Hmm. untuk tes labnya aja gitu Iya. loh. Terus saya kan merasa jantung saya kok kayaknya suka berdebar, suka ini dan itu harus screening jantung semua. Gitu loh, screening jantung semua. Di USG, di IGG banyak dan itu di screening semua juga itu lumayan gitu loh. Screening untuk keseluruhan jantung itu gitu. Waktu dulu ya sekitar sekitar 15 sampai 20 juta juga gitu loh untuk tes jantungnya aja. Belum lagi nanti tes yang lain-lainnya. Jadi prosesnya lama banget sebelum sebelum didiagnosa dan setelah didiagnosa karena kan kita harus tahu ya lupusnya ini menyerang mana aja sih gitu loh. Apakah ginjal kita bagus, apakah paru-paru kita bagus seperti itu Kak. Jadi kalau bagi orang yang sering demam tiba-tiba gitu, terus keguguran, rambut rontok, sariawan yang tidak berkesudahan, bercak-bercak merah terutama di muka ya seperti itu. Uh, itu istilahnya kita harus Agar waspada. agar penanganan Kak Din, Ya, Hai Kak Din. Ya, agar ya. penanganannya nggak terlambat, berapa Mm-mm. lama durasinya setelah kita sering sakit-sakitan? Harus eh, didiagnosa itu baiknya Kita berapa lama? harus Jeda. kita sebetulnya harus care sama diri sendiri. Jadi kita itu ada namanya saluri. Jadi periksa diri sendiri. Yang tadi yang saya bilang, apakah kita sering kelelahan yang tidak berkesudahan? Apakah kita sering sakit sendi? Apakah kita Oke. Dapat uh, suka demam tiba-tiba yang tidak tahu sebabnya? Apakah rambut kita rontok? Apakah kita keguguran? Gitu loh. Pernah keguguran? Uh, Salah satu bila kita misalnya ada 4 sampai 6 yang ada, nah kita harus lebih aware terhadap diri sendiri gitu. Terutama yang sangat-sangat signifikan itu fatigue, yaitu kelelahan yang tidak berkesudahan. Kita nggak ngapa-ngapain tapi kok kayak abis naik gunung. Seperti abis naik gunung gitu Iya, kan, Bu. Aduh. kelelahan, capek kayak gitu. Terus kok sendi sakit ya, terus badan kayak ditusuk-tusuk belati gitu loh, seperti itu kita harus mulai waspada. Terus ke dokter internis sebaiknya konsultasi, saya begini loh, gini 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 gitu. Mungkin bisa bisa diusulkan ke dokter kalau memang kita pengen, dok apakah saya kan sudah merasakan ini bisa nggak saya tes untuk anak IF-nya gitu. Kita minta anak IF aja, nggak usah yang lain-lainnya dulu gitu loh. Kalau anak IF-nya memang positif, nanti kita secara berkala paling dokter menyuruh yang C4, C3 yang untuk vitamin D dalam kandungan tubuh kan, itu berapa, karena sangat signifikan orang-orang lupus pasti D3 dalam tubuhnya itu rendah. Dan itu semakin rendah, itu semakin berasa banyak yang dirasakan di badan seperti itu. Jadi ya kita harus saluri sekarang sih Kak. Jadi kalau orang kanker payudara, kita kan ada yang harus ini ya, harus dirasakan pas kita mandi setelah menstruasi 1 minggu itu ya. Nah di lupus juga seperti itu, ada apa yang kita rasakan gitu, seperti gitu sih. Jadi harus perpaduan antara gejala yang dirasakan, rekam medis kita beberapa tahun ke belakang, dan tes secara menyeluruh untuk imunologi. Itu Kak yang harus dilakukan supaya kita tahu kita tegak autoimun atau tidak gitu. Ada usia nggak sih Kak? Faktor usia nggak?
misalnya usia berapa gitu ada kemungkinan kena atau bagaimana? Usia Ya, berpengaruh nggak? usia itu banyak wanita produktif ya Kak ya. Banyaknya usia Oh, produktif dari usia usia produktif. eh, ini terbesarnya ya, usia produktif 20 sampai 45 tahun. Tetapi sekarang ini banyak sekali anak-anak Kak. Banyak sekali anak-anak udah terdiagnosa lupus ataupun autoimun. Nah, istilahnya sangat-sangat ini ya Kak ya, istilah aduh kalau udah ngomong yang terdiagnosa lupus anak-anak atau remaja itu luar biasa pendampingannya Kak. Istilahnya karena kan anak-anak itu otomatis masa-masa bermain, masa-masa bergerak ya. Otomatis istilahnya kalau udah terasa sakit ini, sakit itu, nggak bisa kena matahari, itu kan sangat-sangat mengganggu ya. Itu Mhm. sekarang karena usia 5 tahun pun sekarang udah ada yang terdiagnosa Kak. Ya ampun. Aduh. Oh ya? Udah terdiagnosa, Wow. udah ada. Dan kebetulan kalau saya ini kan sekarang tergabung sebagai konselor di Cempluk ya, mendampingi yang kena ini. Dan di Cempluk ini ada yang mendampingi anak-anak. Kebetulan kalau saya mendampingi orang tua, mendampingi anak-anak yang masih sangat usia dini terkena lupus, kondisi lupusnya yang sudah ya namanya kebanyakan di daerah ya Kak ya, istilahnya kebanyakan di daerah gitu, eh, yang harus pakai kursi roda istilahnya seperti itu. Sebetulnya kan kita kalau dibilang lupus itu bahaya nggak sih? Bahaya kalau kalau telat penanganan dan tidak ada pengobatan yang signifikan atau teratur gitu loh. Karena kalau lupus itu walaupun kita ngerasa sehat, tetap harus berobat, tetap harus periksa secara berkala karena ya itu tiba-tiba kita bisa bisa kolab tiba-tiba karena trigger yang kita lakukan seperti itu sih Kak. Jadi sekarang banyak banget dari usia balita sampai dengan usia di atas 45 tuh banyak Kak. Tapi yang paling banyak adalah wanita usia produktif. Kalau laki-laki itu Wanita. malah lebih sedikit dibandingin wanita seperti itu. Perempuan ya yang lebih banyak ya Bu. Kenapa? Perempuan berarti yang Banyaknya perempuan. anak-anak perempuan juga kah atau Banyaknya perempuan Kak. Lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dan lebih banyak usia produktif daripada anak-anak seperti itu. Tadi apa yang bisa kami lakukan? Kontribusinya sejauh mana yang bisa kami lakukan untuk anak-anak itu atau mungkin untuk yang kami sebagai orang yang mengetahui kalau mereka autoimun, kalau mereka lupus, apa yang bisa kami lakukan untuk itu? Ya, sebetulnya lupus ini kan bisa dibilang kalau disebutin penderita kita nggak mau ya istilahnya penderita gitu. Tapi istilahnya lupus ini memang bisa ditangani, bisa dikendalikan dengan cara berobat dan lingkungan yang positif gitu loh. Dimana ada pengobatan lupus itu selain memakan waktu, karena kan sifatnya menaun ya, kronis gitu, menaun dan tidak bisa sembuh karena sebabnya pun tidak diketahui. Cuman bisa karena triggernya aja istilahnya dari faktor keturunan itu 7%. Terus hidup sehat, lingkungan, apakah ada pencemaran atau enggak. Bahkan pas saya dinyatakan tegak lupus itu saya pemberontakan karena saya merasa lingkungan saya baik. Lifestyle saya hidup sehat. Semuanya baik-baik aja, tapi kok saya kena gitu loh, seperti itu. Jadi
banyak yang orang-orang yang baru terkena lupus itu mentalnya kena drop, dan pada saat dinyatakan lupus itu biasanya kita perlu dukungan keluarga, teman-teman terdekat seperti itu, karena kita aduh lupus perawatannya panjang, perlu waktu, biaya, macam-macam gitu. Kadang-kadang udah dah gue mati aja, kadang-kadang seperti itu. Terus waktu pengobatan itu tambah drop lagi Kak. Karena apa? Karena fisik penampilan kita akan berubah. Mungkin Kak Ipa masih ingat saat saya masih minum steroid dosis tinggi, itu muka saya bulat. Bulat seperti Dan bola itu gitu kan. Setiap pekan beda lagi, setiap pekan beda lagi gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, saat-saat itu, bayangkan, saya aja istilahnya terkena usia 40-an, saya merasa drop karena penampilan yang berubah. Kemampuan fisik yang sudah berubah, penampilan yang sangat berubah. Saya aja drop. Gimana dengan anak-anak, Kak? Gimana dengan anak remaja yang udah mulai naksir-naksir, udah mulai care sama penampilan, dan tiba-tiba kita merasakan seperti itu. Itu pasti terasa sangat drop. Nah, kita sebagai orang yang mengenal orang itu kena lupus, sebaiknya jangan sekali-kali kita, ih kamu gemukan ya, ih kamu kelihatannya sehat, tapi kok kamu tiduran aja, males-malesan. Itu benar-benar menyakitkan. Karena memang orang-orang lupus terlihat di luar itu sehat, Kak. Nggak ada apa-apa gitu. Tapi di dalamnya yang digerogotin sama si antibodinya kita sendiri gitu loh. Ada juga yang bilang, ih aku takut main sama orang itu, abis sakitan melulu. Dia kena lupus. Itu sangat menyakitkan. Karena apa? Lupus itu tidak menular. Karena lupus itu antibodi yang menyerang diri sendiri, tidak menular kepada orang lain gitu loh. Bahkan genetik pun hanya 7%. Bayangkan gitu loh. Ini kekebalan tubuhnya yang menyerang diri sendiri, bukan menyerang orang lain gitu loh. Makanya jangan sekali-kali bilang seperti itu. Atau kalau lagi drop, ayo semangat, ayo gini-gini. Kita udah nggak mau bilang seperti mendengar itu gitu loh. Sabar ya. Dalam hati gue kurang sabar apa gitu kan. Gue kurang sabar apa. Iya, paling kalau saya iniin teman-teman yang lupus gitu bilang, ayo ditambah lagi sabarnya. Karena saya udah tahu itu orang-orang yang kena lupus itu udah sabar banget ngadepin dirinya sendiri, ngadepin lingkungan, ngadepin perjalanan hidupnya dia, harus bolak-balik rumah sakit, seperti itu. Belum lagi, kalau saya ngerasa bersyukur ya, istilahnya deket ke ibu kota, obat-obatan, dokter, semua lengkap, semua ada. Nggak pernah saya kekurangan obat. Tapi kalau yang di daerah, nge-lag ya Kak Iva? Iya, biasa itu dia pasti ada. Tapi kalau yang di daerah Kak, gitu. Iya. Belum Tapi tentu loh dapat juga obat-obatan. Ya, iya, speechless juga kita. Gimana ya, maksudnya kalau dibayangkan gitu, sakit pilek aja repot ya Bu. Jujur aja, sakit pilek dulu. Istirahat doang, tidur aja kita aja repot gimana. Saya kadang ngebayanginnya gini loh Bu. Apa gitu, maksudnya terkadang kadang saya bersyukur juga gitu loh bahwa Tuhan kasih kita kesehatan, puji Tuhan gitu kan. Jadi waktu saya ngobrol sama Iva ya waktu itu ya, karena kita mau sebenarnya intinya gini, kita sekalian memperkenalkan karena sudah lama tadi kita bicara ya. Maksudnya kebanyakan yang diserang itu perempuan. Saya coba renungkan ini kan, cancer kayaknya nih, saya juga nggak tahu ya Bu, cuma setahu saya yang saya temui itu perempuan juga. Cancer nih, ya. Nah sekarang tadi Ibu bilang lupus karena kenapa ini buat teman-teman yang dengar ya, kenapa ini akurat? Karena Ibu Dini ini bukan hanya Odapus, beliau konselor juga dan bergabung di komunitas
yang apa, yang odapus lah kalau dibilangnya, orang dalam lupus gitu ya. Jadi apa yang beliau sampaikan ini akurat gitu loh. Beliau bukan hanya merasakan, tapi beliau juga mendampingi. Saya ketemu sama Ibu Dini waktu kita itu ya Bu ya. Saya lihat itu jujur, jujur nih ya, sama Iva juga sama yang lain. Saya ketemu Ibu Dini itu cantik sekali loh, cantik, dan saya hanya bertanya, Tuhan, saya ingin tahu rasanya bagaimana Ibu Dini bisa hadapi ini semua dengan cantik loh. Tidak terlihat, Kasih. ya bukan saya itu kan Ibu Dini ya. Ibu Dini bilang sama saya sakit gitu loh. Cuma kok bisa ya beliau bisa tampil secantik itu dan kesannya tuh itu loh. I'm Senyumnya itu fine nggak gitu loh. pernah Maksudnya putus loh. iya. Kayak saya baik-baik aja. Iya Hello, kan? saya aja sakit pilek Bu. Sakit pilek Bu. Pilek itu kayaknya udah rese banget saya nih yang rese gitu kan. Tapi waktu saya lagi saya perhatikan, saya sampai ini, bukan saya itu ini ya Bu, maksudnya bagaimana ya Ibu Dini ini bisa setangguh itu. Ibu Dini sama Kak Tina, Ibu pasti kenal kan yang gabung itu ya, dia cancer itu Bu, ketawa loh Bu. Saya bilang gini, kakak nggak sakit? Saya gini banget, speechless banget ngelihat beliau sakit. Namanya kemo nggak ada yang sakit saya gitu. Sakit itu. Tapi kok bisa ketawa Kak gitu kan. Saya bilang, kakak gimana caranya menikmati? Kalau aku tahu dari Kak, karena aku belum pernah ketemu Kak Jen, tapi kalau Ibu Dini saya langsung komunikasi. Saya tahu dari mata tidak bisa bohong. Mata nggak bisa bohong, wajah bisa bohong ya Bu. Wajah Ibu bisa ditutup dengan bedak, dialisin dengan lipstick, tapi mata Ibu nggak bisa bohong. Saya tahu bagaimana cara pandang gitu kan. Hanya itu yang karena saya sudah tahu latar belakangnya. Tapi kok di depan kami gitu loh, seperti beliau ini menunjukkan bahwa I'm fine gitu loh. Nggak ada rasa yang makanya kita nih ya Iva sehat nih ya, puji Tuhan kita sehat ya. Ya nggak boleh dong kalah gitu loh. Makanya Bu, saya pernah dalam kondisi drop dalam perkara hidup saya ya Bu. Cuma kalau saya ingat Ibu, saya lihat Kak Jen, buset deh, saya nggak seberapa gitu kan. Maksudnya saya tuh masih bisa makan es krim, saya masih bisa makan bakso, saya masih bisa jalan keliling sama anak saya. Cuma masalah gitu loh Bu, kenapa harus termehek-mehek banget gitu loh? Maksudnya ayolah, maksudnya ini masih ada loh orang yang saya tuh bersyukur ketemu Ibu Dini, saya bersyukur ketemu Kak Jen. Jadi kayak apa, saya bilang sama Kak Jen, kakak itu apa ya, aku ngeliatnya aku nggak mau kalah loh sama kakak. Beliau sudah sampaikan kansernya sudah mulai maksudnya beliau tetap minum obat Ibu. Kalau kajian kan aku bisa komunikasi sama kajian. Nah Ibu Dini saya lihat sendiri sampai oh my god, saya bilang gitu kan, kok bisa sih gitu loh. Maksudnya hebat, keren banget gitu maksudnya saya. Makanya saya ngomong sama Ipa, kita ngomongin itu dulu yuk, lupus, supaya ada dua gitu loh poin yang kita mau dapatkan. Satu, kita kenali diri kita ya Bu ya. Kalau kita sakit harus bisa introspeksi tubuh, bukan hanya diri. Yang kedua, bagaimana nih Ibu Dini yang notabene saya tahu ibu dari mata, pokoknya Ibu nggak bisa bohong dari mata aja. Dari mata itu Ibu udah mengalami gitu kan. Kalau dari wajah, kalau sekilas enggak. Cuma saya perhatikan, saya sampai ngeliatin beliau waktu itu waktu ketemu ya itu semangat sekali gitu kan, di lapangan gitu kan. Maksudnya ya Bu ya, ternyata saya lihat beberapa hari ini kok Ibu nggak pernah itu lagi. Saya tahu dari operate kan bahwa Ibu dalam kondisi drop karena beberapa ini Ibu tuh udah nggak ada sharing-sharing mengenai rumah itu ya Bu. Kan yang winner itu kan Ibu udah biasanya kan sering kayak itu kan, cuma tapi puji Tuhan ya Ibu masih bisa gitu loh Bu, bisa jadi konselor itu. Aduh, gimana ya rasa untuk Ibu mengatasi. Jujur ya, kita kalau sakit, namanya perempuan ya, kalau sakit tuh kita ngerasa minder ya Bu. Maksudnya aku tuh kok gini, itu kan cewek biasanya begitu ya, aku gini ya gitu loh. Kalau aku pengen mau ke mall aja, mallnya dingin loh aja, Ibu udah bilang saya harus be careful banget gitu kan, harus di tempat tidur, harus di kamar gitu. Saya aja Bu kemarin nggak ngajar aja, saya stres loh Bu, bagaimana gitu loh. Maksudnya kayak warning nih buat kita semua gitu yang nonton. Next saya akan share video. Saya rasa ini penting gitu loh, bahwa kita nih, ayo, masalah kita nggak seberapa.
bukan saya merendahkan ya Bu. Masalah kita nggak seberapa. Kalau kitanya percaya bahwa everything is fine, semuanya baik gitu loh, semuanya akan baik-baik aja. Kita lihat nih Ibu Dini ya, yang teman-teman semua yang dengar, beliau ini nggak setahun 2 tahun mengalami hal itu. Dana, teman-teman ya Bu, teman-teman udah pasti kita cancel, nggak ada pertemuan. Di rumah aja, mau bantu anak, mau bantu suami aja udah, kalau dibilang kita udah nggak sanggup gitu kan. Tapi beliau puji Tuhan, Pak, dikasih Tuhan panjang umur supaya ngomong sama kita nih, kita nggak ada alasan untuk nggak bertahan, nggak ada alasan untuk tidak berjuang, karena selalu ada harapan. Aku sama Iva gitu ya, secara pribadi tuh kita berdua tuh kalau ngomongin Ibu Dini tuh keren ya, maksudnya kok bisa sih gitu loh. Bagaimana ya kita aja ngalamin ya Iva ya, ngadepin anak ngadepin anak gitu ya, anak satu gitu ya. Ini aja kitanya yang stres, padahal Ibu, saya tahu ibu ada anak, ada 2 ya Bu ya, 3 ya Bu, 3 anak Ibu, 3 gitu loh. 2. Ada bapak lagi, maksudnya gimana itu ya gitu loh. Maksud saya tahu, aduh Bu Dini, maksudnya Ibu dikasih, mungkin saya sendiri nggak akan sanggup seperti Ibu, tapi keberadaan Ibu di tengah-tengah kami tuh jadi membuat bahwa untuk saya, untuk Iva dan teman-teman tuh berarti kami tuh nggak boleh kalah dengan situasi apapun ya, karena ternyata yang Tuhan kasih sama kami tuh harus kami syukuri gitu kan, harus kami kita mau sharing gitu. Saya ngomong sama Iva Bu, kita harus sharing, kita harus tolong orang mau nonton kek mau enggak kek, yang penting kita sharing. Ini kita lagi ngomong ini kan hope, harapan buat orang-orang yang mungkin ngerasa saya nggak berharga, saya nggak ada gunanya di dunia ini, saya orang yang paling enggak. Sekarang udah nggak boleh ngomong kayak gitu, karena kita di antara kita bertiga aja kita punya masalah masing-masing gitu kan. Tapi gimana caranya kita bisa support ya, itu sih harapan kami nih Bu Dini. Apa yang Ibu sampaikan ini tuh saya aja dari tadi nggak ada, aduh bagaimana itu rasanya dimasukin cairan berkaca-kaca ya kan. Saya jujur, apalagi Bu bilang tadi masalah anak-anak ya Bu. Tadi itu langsung wah gitu. Karena tadi itu benar-benar Iva itu pertama kali ketemu kan sering WA-an dan lain-lain lah ya, sering acara bareng, tapi pas pertama kali ketemu itu langsung yang kaget gitu. Hah, ini Kak Dini gitu. Benar-benar apa ya? Dia benar-benar memperlihatkan aku bahagia kok gitu loh. Jadi dia benar-benar sudah berdamai dengan dirinya sendiri gitu kan, dan dengan lingkungannya juga pastinya. Iva percaya, Iva yakin sekali kalau sistem yang ada di lingkungan Kak Dini itu cukup kuat ya. Jadi salut juga buat keluarga-keluarga Kak Dini yang sangat-sangat menguatkan pastinya. Keren Kak Dini. Ya, jadi Kak Dini ya, itu benar-benar ngajarin bagaimana cara kita mendekati diri kita sendiri, mendekati lingkungan kita, bagaimana cara kita mengenali diri kita sendiri sampai akhirnya bisa benar-benar sayang gitu ya. Bisa benar-benar. Tapi Iva udah pernah ketemu Ibu Dini belum sebelumnya? Oh, udah sering ya, berapa kali kita ya? Iya, Iva sudah lembut cukup sering ya ketemu Kak Dini. Maksudnya lembut, maksudnya orangnya enggak, suaranya maksudnya bukan, saya tidak membesarkan karena ada Ibu Dini ya, kita tahu loh orang munafik atau tidak. Saya dengar beliau itu soft banget gitu loh. Terus kalau ngomong ya sudah lah, maksudnya kita nggak perlu marah gitu kan, nggak perlu kalau ada orang yang salah pun ya udah gitu loh. Maksudnya saya sendiri ngeliatin, saya belum bisa Bu Dini. Saya kalau ada orang yang injak kaki saya kali sudah melotot, kenapa kok injak kakiku kan gitu. Mungkin masih begitu. Beliau penyayang banget. Beliau penyayang. Iya. Kelihatan, terasa. Udah kayak kakak adik aja sudah. Iya, kalau aku kok karena kita udah pernah ketemu ya, kita udah pernah ngelihat beliau sendiri ya. Jadi kita nggak ngomongin, maksudnya saya bersentuhan langsung sama Ibu Dini walaupun hanya 1 hari ya Bu ya waktu itu ya. Tapi di 1 hari itu, iya seharian itu saya yakin kok beliau itu, ya ampun, seksi repotnya itu luar biasa ngurusin orangnya itu, segitunya saya melihatnya. Katanya Ibu Dini kan kurang, maksudnya puji Tuhan sih sudah sehat, tapi kayak nggak pernah sakit gitu loh. Jadi saya ngelihat, wow,
saya dari ketemu sama Ibu Dini memang itu sebuah kekuatan buat saya ya Bu. Maksudnya bahwa perkara yang saya hadapin itu boleh saya sakit, boleh saya nangis, boleh saya menjerit lah gitu ya, ngerasa saya ini, tapi nggak sampai lama ya Hertina gitu kan. Semuanya akan baik-baik, bangkit lah gitu loh. Kalau saya pikir ya berarti saya harus kuat, bukan cuma untuk anak saya, berarti untuk orang-orang di sekitar saya gitu kan. Karena kita semua pasti menghadapi perkara masing-masing ya kan, menghadapi sebuah persoalan yang masing-masing gitu loh. Cuma saya merasa terberkati dengan Ibu Dini bahwa beliau sakit tapi bisa menjadi penolong buat orang lain. Itu nggak gampang. Itu nggak gampang gitu loh. Bisa karena mamaku dulu menyerah. Mamaku dulu mungkin kalau hari ini, kalau saya tahu mungkin tahun-tahun yang lalu tentang lupus, mungkin saya akan mendekatkan mama saya kepada komunitas. Dulu kan belum ada, tahun-tahun 2006 itu belum yang taunya leukemia ya Bu. Maksudnya kanker darah. Mamaku nggak kanker gitu loh. Mamaku sepertinya karena bercak-bercak itu seperti warna terong itu. Indikasi makanya saya kuat. Iya. Yang saya tahu kata dokter, sel darah putih menyerang tubuhnya. Itu kata dokter, hasil diagnosa dokter ahli darah dari PGI Cikini. Bahwa mama saya itu semuanya itu nyerang dia gitu loh. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata itu adalah lupus. Mungkin seperti itu mungkin mamaku ya. Kalau ada mungkin mamaku bisa tough kali ya Bu ya. Tapi memang karena pengetahuan yang kurang dulu kan, kami juga nggak tahu penyakit apa itu mamaku. Mamaku juga sama kayak Ibu. Selalu sakit di bagian mah. Makan pedas nggak bisa. Dia lambung terus mama, karena mama dulu penjual baju Bu, jadi tuh dia hajar semua itu panas matahari. Mungkin ada kali pengaruh di situ ya Bu. Mamaku tuh keliling tuh bawa baju tuh, dagang baju, terus panas tuh nggak ada dibilang, nggak, hampir tiap hari mama bergelut dengan matahari. Mungkin dari situ ketika beliau sakit kepala cuma meriang, aduh mama nggak enak badan nih gitu kan. Kok nggak sembuh-sembuh, kita kasih Panadol nggak sembuh beliau kan. Ternyata sampai 2 tahun kalau nggak salah di rumah sakit, dan keterbatasan pengetahuan itulah yang membuat pengobatan terlalu lama. Mungkin badan mama di dalam sudah banyak yang ini kali ya Bu ya. Jadi beliau, ya saya aja bilang bersyukur lah, puji Tuhan mama sudah dipanggil Tuhan. Dan semenjak mama sakit itu kan ini saya jadi mempelajari apa sih gitu loh, supaya katanya bisa jadi ke diri saya. Jadi saya ngelihat apakah kalau saya ada panas, saya langsung introspeksi diri saya gitu loh. Takutnya bukannya keturunan ya Bu, cuma gaya hidup kami sama. Takutnya begitu, takutnya gaya hidup kami sama, jadi itu perlu jaga-jaga gitu loh. Makanya gimana saya sangat bersyukur lah untuk hal ini Bu, supaya bisa jadi warning buat kita ya, bahwa segala sesuatu itu ada jalan keluar, ada obatnya gitu loh. Betul, ada caranya. Kak Hertina, ini waktu kita sudah 1 jam berlalu. Iya. Nggak berasa ya? Kita ngobrol ya. Iya, karena kalau IG sekarang 1 jam terus. Kita pernah waktu saya bisa terus, cuma aku tanya, ada Ibu Sandra. Selamat malam Ibu Sandra, ini temannya Ibu Dini nih. Partner terbaiknya Kak Dini nih. Iya. Soulmate. Sama sigap sekali, perempuan hebat ini, perempuan yang luar biasa itu. Ya, nanti kapan-kapan Kak Sandra juga gabung dengan kita ya Kak Her. Pasti dong. Bu Dini teman keren gitu loh. Senang sekali hari ini Kak. Terima kasih banyak Kak Dini. Kami selalu belajar banyak. Selalu menginspirasi Kak Dini. Sama-sama. Pada intinya semua manusia itu punya pergumulannya sendiri-sendiri, punya perjuangannya sendiri-sendiri, dan punya solusinya masing-masing. Karena istilahnya walaupun kita punya permasalahan yang sama, tetapi solusinya belum tentu sama. Begitu pula dengan istilahnya kita dalam hidup ya Kak ya, istilahnya nggak mungkin orang
hidup itu baik-baik saja seluruhnya. Pasti ada hal yang kurang baik-baik saja seperti itu. Tapi semua itu ya kita kembalikan aja sama Tuhan. Toh kita jalani hidup ini ya apa yang bisa kita nikmati, apa yang bisa kita jalani dan kita manfaatkan waktu yang begitu berharga ini gitu loh. Iya. Jadi sekecil apapun yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, yang dari keterbatasan kita bukan jadikan kita terpuruk tetapi jadikan berkat untuk diri kita dan orang lain. Udah itu aja. Semuanya hadapi dengan senyuman tuh betul. Iya, Bu. Makasih Karena banyak udah loh Kak Hertina, Kak Iva. kami yang Pokoknya makasih, Bu. Ibu terima kasih. di saat-saat seperti ini pun Senang. Ibu masih mau berbagi. Tawaran yang Iva kasih langsung diambil gitu. Wah, apalagi kita sudah tahu karena kan saya mengikuti kembali operate dan saya lihat baru-baru ini doang karena Lebaran Ibu Dini komen kemarin itu kan, jadi dan hari lupus itu. Nah, saya Iya, betul. saya secara pribadi terima kasih banyak, Bu. Kiranya Sama-sama. semuanya jadi berkat lah ya untuk kita semua. Bapak sehat, anak-anak sehat, terlebih lagi Ibu dikuatkan sama Tuhan. Amin. Supaya jadi ini, Bu, kita masih butuh cerita. Gitu loh. Jadi Ibu harus kuat. Saya mah kalau udah nggak seperti ini tuh sudah apa sih, ingat diri kita sendiri ya, bahwa bersyukur itu penting gitu. Keren ya, mereka sehat-sehat semua ya. Ibu harus sehat, harus kuat gitu loh. Jadi karena next kita akan undang lagi Ibu Dini yang lebih sehat lagi dari hari ini. Amin. Ya, semoga gitu semakin sehat. Amin. Iya. Nanti kita ketemu lagi. Ipa tanggal 21 Iya. 22 deng. Ipa 22 balik lagi. Oh, ke Depok lagi. Iya, jadi kalau sudah bisa dikunjungi Ipa mau mampir. Tapi kalau sebaiknya belum, baik phone aja gitu ya. Lihat kondisi Kak Dini. Sip. Iya, betul. Ya, makasih banyak. Sampai ketemu. Makasih Kak Iva, Kak Hertina. Makasih banyak. Kapan-kapan ini Kak Hertina tuh deket loh, nggak terlalu jauh sama kita, Kak Iva. Kadang kita bertiga deket loh. Kalau ini kapan-kapan nongkrong cantik. Oh, kita ini Bu Dini. Kita tunggu oleh-oleh dari Iva aja. Nanti kita ketemu tunggu oleh-oleh. Kan dari kampung tuh. Siap. Saya dua-dua udah di sana kok. Iya, sip. Sampai ketemu. Jadi terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih. Semuanya sehat. Terima kasih semua yang bergabung. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. God bless. God bless you. Kita tiap Sabtu malam ya. Oke. Iya. Oke. Yuk, makasih Kak Dini, Kak Hertina. Bye. Ya, bye-bye. Bye. See you.